Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya lanjut. Nah, ini dengan operator baru. Nah, ya jadi napa? Allah Subhanahu wa taala niku ngendikan. Sing diulang. Ya jadi begini. Nah, pertama apa? Allah Subhanahu napa? Imam Al-Haddad niku ngendika wa akhrajal mu'minun wa akhraja. Jadi begini, dalam kitab Risalah Mudzakarah gitu ya. Al-Imam Al-Haddad itu menyampaikan wa akhrajal mu'minina al-mutawassina bil haqqi was sabri min zumratil khasirina. Nah, ini pembahasan yang kemarin ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala niku tenggene Al-Qur'an khususnya surah Al-Asr itu menjelaskan bahwa semua manusia itu berada dalam kerugian begitu. Maksudnya rugi itu apa? Yaitu menukarkan hal yang berharga bagi diri mereka, yakni waktu gitu ya. Waktu yang sangat berharga yang tidak bisa diulang. Nah, ditukar dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak sepadan, tidak berharga, yang tidak bernilai. Khususnya hal-hal tersebut yang tidak memberikan dampak dalam kehidupan besok di akhirat. Misalnya kemudian kita membuang waktu-waktu kita tidak pada kegiatan yang tidak bermanfaat, atau pada kegiatan-kegiatan yang tidak positif. Nah, itu adalah kita menukar gitu ya, waktu kita yang sangat bernilai dengan kegiatan yang tidak sepadan. Nah, ini maka jadinya nanti kita adalah orang-orang yang merugi, karena nanti kita tidak mendapatkan laba yang berupa pahala di akhirat. Seperti itu. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala niku mengecualikan gitu ya, orang-orang yang merugi tadi, mengecualikan dari orang-orang yang merugi tadi siapa? Yang pertama adalah orang-orang mukmin gitu. Orang-orang mukmin yang sudah beriman, dan mereka adalah orang-orang yang saling berwasiat, saling mengingatkan kepada kebaikan, begitu. Kepada suatu perkara yang hak. Nah, kebaikan yang tidak bisa didustakan kebenarannya, seperti itu. Sebuah kebenaran yang tidak ada jalan la sabila ila ingkarihi. Gitu. Tidak ada jalan untuk mengingkari bahwa hal tersebut adalah benar, gitu. Itu yang dimaksud dengan sebuah kebenaran al-haq itu tadi. Juga pada sabar. Lah, sabar ini banyak. Dalam tafsir Bahrul Madid misalnya, Imam Ibnu Ajibah niku menjelaskan sabar yang dimaksud adalah apa? Yang pertama, minal ma'asi allati tusaqu ilaiha an-nafsu al-ammarah, gitu. Sabar dari melakukan maksiat-maksiat yang mana maksiat itu tadi didorong oleh nafsu alami yang ada pada diri kita. Begitu. Yang kedua, wa'ala ta'ah allati yashukku 'alaiha ada'uha. Sabar atas taat yang mana sangat berat sekali, sangat sulit sekali untuk melakukan ketaatan itu tadi. Nah, yang ketiga, wa'alal baliyati allati tatawajjahu ilaihi min jihati qahriyatihi ta'ala. Selanjutnya ialah sabar atas sebuah bala, sebuah musibah yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, yang keempat adalah sabar wa'ala ni'mah bil qiyam bitamami syukriha, gitu. Sabar atas sebuah kenikmatan sehingga bisa dengan sepenuhnya, totalitas gitu ya, mensyukuri nikmat tersebut secara sempurna. Nah, syukur itu apa sih? Nah, syukur itu adalah surful abdi jami'a ma an'amallahu bihi ilaihi li ajli ma khuliqa, gitu. Atau ila khuliqam ila ma khuliqa li ajli, itu dalam satu redaksi lain. Artinya syukur itu adalah totalitas seorang hamba gitu ya,
dalam mengelola atau menggunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya atas gitu ya, kepada tujuan daripada nikmat itu diberikan. Itu namanya syukur. Nah, kita diberi nikmat berpikir, kita diberi nikmat akal, maka kita gunakan untuk berpikir. Kita diberi nikmat sehat, maka kita gunakan untuk hal-hal positif, misalnya belajar, misalnya mengaji, misalnya kemudian membantu orang yang kesulitan, yang tidak mampu. Nah, dalam hal tenaga, nah itu juga termasuk nikmat kita dalam mensyukuri badan, begitu. Nah, lalu tidak digunakan untuk bermaksiat, begitu. Diberi badan sehat, justru kemudian ngepil, gitu ya. Justru kemudian minum. Lah, itu kan hal-hal yang begitu, itu kan malah justru merusak diri kita. Padahal kita itu diberikan nikmat sehat. Apalagi kemudian narkoba, gitu kan, itu kan, atau miras, nah, homer, itu kan juga tidak boleh. Selain kita akhirnya tidak bersyukur, nah merusak diri kita sendiri, akhirnya kita juga tidak bersyukur karena kita kufur nikmat, tidak menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita itu pada tujuannya, gitu. Malah digunakan untuk apa itu namanya? Untuk melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, begitu. Yaitu kalau bisa tidak seperti itu, okay. Nah, karena syukur itu adalah yaitu tadi menggunakan gitu ya, apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat-nikmat yang banyak itu tadi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah selanjutnya sabar niku dibagi menjadi 3. Jadi Al-Imam gitu ya, Hadratus Syekh Romawi Haji Ahmad Tasril Al-Syakir radhiyallahu an niku mengutip dawe Imam Ali karamallahu wajha dalam kitab Al-Muntahobat. Disebutkan nopo as-sabru salasah, sabar itu ada 3. Yang pertama fasabrun 'alal musibah, wasabrun 'ala ta'ah, wasabrun 'alal ma'siyah. Yang pertama adalah sabar atas musibah, yang kedua adalah sabar dalam melakukan ketaatan, dan yang ketiga adalah sabar atas maksiat. Faman sabara 'alal musibati hatta yarudduha bihuzni azaimiha kutiba lahu 300 darajatin. Barang siapa yang sabar atas musibah yang menimpanya sehingga kemudian dia kembali berhusnudon, dia kembali berada pada keinginan, pada husnudon, pada pikiran-pikiran positif gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah tadi, nah maka dia akan mendapatkan 300 derajat. Selanjutnya waman sabara 'ala ta'ah hatta yu'tiyaha kama amarallahu ta'ala katabalahu 600 darajatin. Waman sabara 'ala ta'ati hatta yu'tiyaha kama amarallahu ta'ala kutiba lahu 600 darajatin. Nah, kemudian yang kedua adalah sabar pada ketaatan. Nah, sehingga akhirnya dia melakukan ketaatan tersebut sebagaimana Allah perintahkan kepada dirinya. Nah, maka dia akan mendapatkan 600 derajat. Lebih tinggi daripada yang pertama. Nah, yang terakhir waman sabara 'alal ma'siyah khaufan minallahi ta'ala wa raja'an ma indahu kataballahu ta'ala 700 darajatin. Nah, kemudian orang yang sabar daripada melakukan maksiat, artinya dia menjaga dirinya, menahan dirinya dari untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian dia berharap dia akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan gitu ya. Nah, taufik hidayah akan pertolongan gitu ya. Nah, taufik hidayah akan
taufik hidayah akan amanu kang podo iman sapa alladzina bitta'awuni kelawan tulung tinulung alal birri ing atase kebaikan, ing atase kebagusan wa taqwa lan takwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu juga menyuruh kita sebagai hamba-hambanya gitu ya. Kita hamba-hambanya yang beriman gitu untuk saling senantiasa tolong menolong kepada kebaikan dan kepada takwa. Kenapa kok kemudian harus saling tolong menolong? Karena seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk tercegah dari melakukan kemaksiatan itu sangat susah sekali. Jadi perlu bantuan, perlu dukungan positif. Nah, misalnya kemudian, kita melihat teman kita yang mungkin belum sholat, kita ingatkan, itu sudah termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita lihat teman kita yang sedang melakukan maksiat atau pacaran gitu ya, yang belum halal gitu kan. Lah itu ya kita ingatkan kalau itu tidak baik, itu maksiat gitu. Nah, itu juga termasuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga kepada ketakwaan. Nah, bertakwa, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tolong menolong. Nah, dalam misalnya kita membantu dalam hal membersihkan jalan, kita membantu dalam hal membersihkan rumah. Nah, itu juga tolong menolong agar ibadahnya lebih nyaman, agar kemudian berumah tangganya lebih enak gitu kan. Agar kemudian selanjutnya dalam hal belajar gitu lebih nyaman dan lebih efektif. Itu semuanya perlu gitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai yang ditanamkan dalam Islam itu adalah gotong royong. Itu adalah kebersamaan seperti itu. Misalnya kemudian salah satu dawuh al-muslim akhul muslim wa huwa kal bunyan gitu kan. Yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara yang saling menguatkan satu sama lain sebagaimana layaknya pondasi rumah begitu. Kalau misalnya tanpa adanya tembok, bagaimana atap kemudian akan berdiri? Bila kemudian ada tembok, ada atap, tapi tidak ada tiang gitu, itu juga bagaimana akan kuat? Lah, begitu juga orang-orang Islam. Kalau kita kemudian saling sama-sama membantu, saling bahu-membahu, itu insya Allah akan lebih kuat, lebih hebat begitu. Karena dari gotong royong itu nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat begitu. Nah, jadi dengan kita saling mengingatkan teman-teman kita untuk selalu dalam ketakwaan, selalu dalam jalan yang benar, nah insya Allah mereka juga akan dimudahkan. Nah, contohnya nih, ada yang belum sholat, kita ajak jamaah gitu. Nah, jangan kemudian berpikir, wah, kayak gak gelem sholat gitu. Apa mana dijak jamaah gak kira gelem. Nah, ini. Nah, kalau begini nanti sama jadi bala tentaranya setan kalau begini nanti. Karena sampean sudah tidak peduli gitu. Harusnya apa? Harusnya itu adalah kita itu memikirkan hal yang sama yang imbasnya itu seandainya kita rasakan itu baik begitu. Itu yang harus kita pikirkan kepada orang lain. Nah, misalnya kita ingin selamat besok di akhirat. Maka karena kita ingin selamat untuk besok di akhirat, kita harus mengajak teman kita, ayo sholat gitu. Bukan agar saya terlihat lebih alim, tidak. Agar terlihat saya itu lebih muslim, tidak gitu. Tapi apa? Tapi agar sampean juga selamat kan begitu. Agar panjenengan yang sudah sholat itu juga selamat begitu. Karena awwalu ma yuhasabu as-shalah gitu kan. Hal yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat gitu. Nah, maka agar panjenengan saya juga ini sama-sama selamat besok di akhirat, ya kita harus saling mengingatkan kan begitu.
Yang dilihat adalah itunya, gitu kan. La yuhib, gitu ya. La yu'mina ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibba li akhihi, gitu ya. Astagfirullahaladzim, keliru. La yu'mina ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li akhihi. Kok gitu lagi sih? Keliru, mohon maaf ya. Saya ulangi. La yu'mina ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, jadi seorang itu tidak akan beriman, gitu ya. Dikatakan itu artinya, maksud dari dawuh itu, seseorang itu tidak akan dikatakan sempurna imannya ketika dia belum mencintai untuk saudaranya, yakni saudara semuslim, semukmin, gitu ya, apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Lah, saya ingin selamat, maka saya akan mengingatkan panjenengan, gitu, agar kita besok sama-sama selamat. Saya tidak ingin kemudian ibadah saya kacau, maka saya ngaji. Nah, oleh karena itu, saya juga harus mengaji. Nah, dan nanti hasil mengaji saya, gitu ya, dan nanti panjenengan itu juga harus saya ingatkan untuk mengaji, gitu, atau saya kasih tahu ilmunya, gitu. Karena apa? Supaya bisa sama-sama selamat, begitu. Jadi yang dipandang itu begitu. Nah, sebagai sesama muslim itu yang dipandang adalah begitu. Seandainya kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu hanya mementingkan diri beliau, gitu, beliau tidak akan kemudian menyebutkan ummati 3 kali sebelum wafat, nggak mungkin. Beliau tidak akan kemudian memikirkan bagaimana nanti nasib kita umat-umat setelah beliau. Bahkan musuh saja itu beliau pikirkan ketika di perang Uhud, yang kemudian beliau itu bercucuran darahnya beliau itu ditadai, gitu kan. Ditadai agar tidak menetes ke tanah. Kenapa? Karena ketika darah itu menetes ke tanah, malaikat itu langsung murka. Malaikat nanti langsung membalikan gunung, gitu kan. Langsung kemudian memporak-porandakan pasukan bala tentara musuh. Lah, itu Kanjeng Nabi Muhammad. Posisi beliau perang, luka, ditadai darahnya agar tidak jatuh netes. Saking walasi beliau musuh padahal itu loh. Nah, apalagi kemudian kita dengan saudara kita sesama muslim, sesama mukmin, malah kita tidak mau membantu, malah kemudian gak sholat di jarno, gitu. Kan gak enak gitu loh. Bayangkan kemudian besok ditanyai, gitu kan, sama Nabi. Iku dulure sampean, gitu kan. Podo umat muslimi, podo umatku, kan gitu. Kok kemudian sampean gak ngiling, no? Lah ini kan susah, gitu. Nah, ini kan bahaya sekali. Artinya kita itu memandang saudara-saudara kita orang lain dengan pandangan yang sama, yang juga berimbas baik kepada kita. Sebagaimana kita memandang diri kita untuk mendapatkan kebaikan atau hal positif itu tadi. Misalnya, kalau saya membuang-buang waktu ini di hari ini, maka saya akan rugi besok. Lah, maka ayo kita ingatkan teman-teman kita, agar sama-sama bejo, agar sama-sama beruntung menjadi orang-orang yang berbahagia besok di akhirat dan juga di masa depan, begitu. Oke. Nah, kita ingatkan. Nah, ini pentingnya di situ. Wa akhbarahum anna akramahum, wa akhbarahum lan ngabarake sinten Allah Subhanahu wa taala hum ing alladzina anna akramahum ing setuhune luweh mulya-mulyane alladzina indahu ing dalam sandinge Allah Subhanahu wa taala, ing dalam ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, iku atqahum luweh takwane alladzina. Lah, jadi Allah Subhanahu wa taala niku sampun dawuh nggih, inna akramakum indallahi atqakum, kan gitu kan. Nah, jadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala niku ukurannya bukan harta atau kemudian
fisik gitu ya, atau kemudian keilmuannya, kealimannya boten, tapi nopo takwa gitu. Artinya kalau ilmunya itu tidak kemudian memberikan manfaat, tidak kemudian memberikan haibah atau rasa takut kepada dalam dirinya gitu ya, untuk melakukan kemaksiatan gitu. Tidak menambah kemanfaatan dirinya baik dalam ibadahnya gitu ya, dalam orang-orang sekitarnya gitu. Lah niku maka nopo itu kemudian orang alim tersebut itu ya sama saja merugi gitu. Karena ilmunya tidak menjadi ilmu an-nafi' kan gitu. Lah, tapi kalau kemudian orang-orang yang berilmu ini tadi bisa menjadikan ilmunya sebagai pondasi dasar ketakwaan, sebagai pondasi dasar untuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lah maka ini akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, makanya dalam salah setunggal ayat niku, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, kan gitu kan. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang orang yang ulama. Ulama itu artinya orang-orang yang tahu, yang berilmu. Kenapa kok kemudian disebutkan begitu? Karena dia tahu apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi hal baik untuk dirinya di dunia dan kelak di akhirat, dan mana yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang kemudian justru menyimpan murka-murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan dihindari yang menyebabkan murka-murka ini tadi, dan yang baik menyebabkan Allah ridho ini akan dilakukan. Nah, sehingga yang begini-begini ini nanti akan menemukan rasa takwa, dan takwa itu yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu lan setuhune Allah taala gitu ya. Wa annahu lan ing setuhune Allah taala iku waliul muttaqina, zat kang akeh kasih sayange maring wong pira-pira wong kang bertakwa. Nah, jadi kalau sampean bertakwa, nanti Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan menjamin kelangsungan hidup sampean, yang akan langsung menjamin kebahagiaan sampean. Itu ketika kita bertakwa gitu. Wa annahu ma khalaqal jinna wa annahu lan ing setuhune Allah iku ma khalaqa ora nyiptakake sinten Allah al jinna ing jin wal insalan manungso illa liya'buduhu angin kejaba supaya yento gitu ya, atau krono yento ibadah sapa al jin wal ins hu ing Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hanya menciptakan jin dan manusia supaya untuk beribadah, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nah, wala yu'ammiru lan ora krono gitu. Tawa supaya yen to makmurake sapa al jin wal ins ad-dunya ing dunya. Nah, wa yajma'u lan ngumpulake sapa al ins wal jin al amwala ing pira-pira bondo. Nah, Allah tidak menciptakan manusia dan jin supaya untuk meramaikan dunia, supaya untuk memakmurkan dunia. Nah, jadi kemudian jangan tertipu. Tujuan kita hidup di dunia itu bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk berlomba-lomba adu tinggi-tinggian gedung, adu mewah-mewahan hidup, adu outfit gitu ya, atau kemudian adu pencapaian, adu kesuksesan, adu harta, bukan begitu ya. Nah, wa yajma'ul amwal, dan juga tidak disuruh untuk mengumpulkan dunia, tidak mengumpulkan harta bendanya, tidak begitu. Nah, bal qad hadzarahum dzalik ala lisani rasulil amin. Nah, akan tetapi kembali lagi untuk beribadah. Bal qad hadzarahum, balik teman-teman wis manti, wis paring hati-hati gitu ya, wis paring ancaman gitu. Hum ing
al jin wal ins zalika mengkono illa liya'buduhu la liyu'ammirud dunya wa yajma'ul amwal ala lisani rasulihil amini gitu ya. Berarti bal qad haddarahum, balik teman-teman wis paring ancaman sinten Allah, wis mewanti-wanti sinten Allah, hum ing al jin wal ins zalika mengkono illa liya'buduhu la liyu'ammirud dunya wa yajma'ul amwal ala lisani rasulihi ing atase lisan mulyane utusane Allah, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-amini kang kena dan percaya. Al-qaili tur kang ngendika. Al-qaili kang ngendika sinten Rasulihil amin. Ing dawuh ma uhiya ora diutus utawa ora den paringi wahyu. Ma uhiya ora diwahyuake, ora den wahyuake ilaya maring ingsun. Opo an ajma'a yen to ngumpulake sapa ingsun. Opo an ajma'a yen to ngumpulake sapa ingsun almala ing bondo. Wa aku lan yen to ana sapa ingsun. Minatajirina iku minatajirina setengah saking pira-pira wong kang tijaroh dagang kabeh. Walakin ansabih tetapi yen to sabih nyuciake tasbih sapa ingsun gitu ya. Sabih nyuciake utawa maca tasbih sapa sira, nyuciake sapa sira bihamdi rabbika kelawan muji pangeran sira. Wa kun lan ono sapa sira iku minas sajidina saking setengah saking pira-pira wong kang sujud kabeh. Wa'bud lan ibadah sapa sira rabbaka ing pangeran sira hatta ya'tiyaka sehingga tumeka ka ing sira apa yakinu keyakinan, yakin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Allah sudah mengancam kita gitu ya. Nah, mengingatkan kita dengan sebuah kabar buruk atau ancaman gitu ya. Bahwa Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Artinya ini hadis. Nah, hadisnya apa? Nah, bisa coba cek nanti ini hadisnya itu ada dalam kitab Hilyatul Auliya karyanya Abu Nu'aim gitu, atau dalam kitab Mishkatul Masobih itu juga ada. Atau di syarahnya itu boleh, Mirqatul Mafatih syarah Mishkatul Masobih gitu. Nah, itu hadis ini ada. Nah, jadi Rasulullah SAW itu tidak diutus untuk mengumpulkan harta dan menjadi seorang pedagang, tidak. Nah, artinya wahyu itu tadi juga berlaku untuk kita gitu. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad SAW yang juga menjalankan syariat beliau. Gitu. Kita kena hukum syariat daripada wahyu-wahyu atau syariat yang turun kepada beliau. Nah, jadi Rasulullah itu tidak diutus untuk mengumpulkan harta dan menjadi seorang pedagang. Walakin ansabbih bihamdi rabbik. Tetapi beliau diutus untuk apa? Menyucikan, gitu, bertasbih. Nah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin, dan menjadi orang-orang yang bersujud. Termasuk dari golongan orang-orang yang bersujud. Orang yang bersujud, yang beribadah, gitu ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan sebuah keyakinan. Dan sehingga kemudian kita mendapatkan yakin dalam hati kita, dalam diri kita. Nah, yakin itu apa sih gitu ya? Yakin itu apa? Yakin itu misalnya kemudian dawuhipun Imam Haddad juga dalam kitab Risalatul Mu'awanah gitu ya. Yakin itu kuwatul iman gitu. Iman yang sangat kuat itu namanya yakin. Bisabatihi wa rusukhihi gitu. Iman yang sangat kuat, yang sangat kokoh gitu ya, yang sangat menancap di dalam hati, itu namanya yakin. Gitu ya. Sehingga apa?
tidak ada celah untuk keraguan-keraguan atau mang gitu ya, atau potensi-potensi kita tidak percaya, kita meragukan kekuasaan Allah, itu semuanya tidak ada dalam hati gitu. Nah, itu namanya yakin begitu. Nah, keyakinan itu iman yang sangat kuat, yang sangat kokoh, yang sangat menancap dalam hati sehingga tidak bisa digoyahkan oleh keraguan, tidak bisa digoyahkan oleh sebuah kejadian-kejadian. Misalnya kemudian ada nih, nah contohnya ya, contoh gampangnya, aku sing sholat terus itu rezeki ini seret misalnya, atau rezeki ini yo sakmono-mono ae gitu. Lah ternyata orang yang jarang sholat, orang yang non muslim bahkan kadang justru kaya, justru banyak harta. Lah, apakah kemudian ini gitu ya, hal-hal yang semacam ini kan bisa menggoyangkan hati, menggoyangkan iman gitu. Kalau gak kuat akhirnya wah senang aku tak, nah naudzubillah gitu ya, misalnya kemudian gak sholat, nah naudzubillah sekali gitu ya. Nah naudzubillah min dzalik gitu, kita buatan misalnya kemudian akhirnya karena kejadian-kejadian yang itu, nah kita kemudian meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena kita melihat rezeki kita itu ya stagnan di sana-sana saja gitu. Berbeda dengan orang-orang lain yang mungkin mereka meninggalkan perintah Allah tapi justru kaya raya begitu. Nah, yakin nih gue tidak akan tergoyahkan oleh hal-hal yang seperti itu. Itu namanya yakin. Jadi iman yang sangat kuat. Begitu. Itu namanya yakin. Nah, kemudian yakin itu adalah sebuah pengetahuan gitu ya. Al-ilmu alladzi la syakka fihi. Sebuah pengetahuan, ilmu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu namanya yakin. Ngoten. Mungkin cekap semantan mawon nggih. Ya. Mungkin sakit istiqomah gitu. Semoga sakit istiqomah lagi malam Selasa. Dan nggih, faidan sa'adatu kulli ahadin wa kamaluhu fil tizamil amri wa fi ma lahu alladhi li ajlihi khuliqa wallahu taala a'lamu bissawab. Ana pertanyaan enggak Mas? Enggak ada. Oke, ya pun, tersuwun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الفاتحة.